Oke Sas, bagi listeners yang nggak kenal lu bisa cerita sedikit nggak tentang diri lu? Hai semuanya, gue Saskia Sudaryo. Saat ini bekerja di UNFAO dan dulu pernah juga S2 di London School of Economics and Political Science di major Development Management. Gue pengen bahas mengenai essay yang lo tulis buat bisa diterima di LSI. Lu dulu masih inget nggak disuruh tulis apa buat essaynya? Nah, kalau gue, yang pertama gue lakukan itu adalah tadi ngecek website-nya, sebenarnya apa yang di-expect untuk dari personal statement dari LSI ini. Terus yang gue tulis itu adalah menunjukkan tujuan daripada akademis dan karir gue ke depan. Terus juga pengalaman-pengalaman gue di sebelum mengambil S2 ini di pekerjaan maupun di sekolah. Dan juga selain daripada pendidikan, ini juga pengalaman kerja, gue juga nulis highlights dari kayak pengalaman-pengalaman di luar pekerjaan dan juga akademis yang pernah gue ambil kayak volunteer work yang gue ambil waktu summer school di US gitu. Itu sih beberapa poin-poin yang gue tulis di dalam personal statement gue. Terus lu bisa spill sedikit nggak Sas? Lo dulu structure essaynya kira-kira kayak gimana tuh? Ya, untuk structure essay gue, yang penting menurut gue di personal statement itu harus structure dan coherent. Dan mungkin pertama-tama harus juga menunjukkan strength kita, pengalaman, dan juga pencapaian kita. Tiga komponen itu sih yang paling penting. Di sini gue cukup spesifik menjelaskan, jadi dari awal itu untuk openingnya, gue memberikan hook dengan cara menjelaskan cerita gue waktu volunteering program di Peru. Ada volunteering program selama seminggu waktu itu, pada saat S1 dan kenapa pengalaman volunteering gue itu akhirnya membentuk gue ke depannya untuk mengambil pekerjaan di bidang development, lalu setelah lulus S1 dan konsisten berada di bidang tersebut gitu. Setelah itu gue di paragraf kedua akhirnya masuk ke menjelaskan tentang pengalaman pekerjaan gue di bidang development gitu. Apa saja yang sudah gue lakukan, lalu bagaimana akhirnya pengalaman tersebut, nanti gue koneksikan ke paragraf ketiga, akhirnya juga membuat gue untuk semakin ingin mendalami bidang ini. Dan disitulah kenapa gue memilih LSI untuk bisa istilah menghantarkan gue lah kepada keinginan gue untuk nanti setelah lulus S2 bisa berkontribusi di bidang development lebih lagi dan juga mendalami bidang development ini secara khusus gitu. Jadi setelah tadi gue bilang menjelaskan soal pengalaman di pekerjaan gue selalu satu di bidang development, lalu gue menuliskan kenapa akhirnya pengalaman di pekerjaan itu dengan orang-orang yang gue temui dan lain-lain bisa akhirnya mendorong gue pengen ngambil nih, mendalami development dan mengambil program di LSI secara khusus. Dan setelah itu terakhir gue tutup dengan apa yang ingin gue kontribusikan setelah gue lulus dari LSI dan kira-kira kenapa course-course yang di LSI itu yang bisa secara khusus membantu gue untuk mewujudkan si kontribusi gue tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan maksimal waktu itu gue disuruh nulis 1.000 words, jadi sekitar 2 page. 1.000 words itu lo maksimalin gitu apa gimana? Kurang kayak gue sekitar 900 words deh waktu itu. 920 gitu. Jadi nggak sampai mentok gue maksimal. Terus biasanya kan ada bagian yang kayak maka dari itu saya mau S2 di universitas ini dengan jurusan ini gitu. Itu lo udah sebut di awal paragrafnya gitu, kayak di paragraf pertama udah lo singgung apa kayak lo belakangan gitu? Nah, jadi penutup gue tuh ada dua paragraf kan ya. Jadi setelah tadi yang sorry gue memaparkan pengalaman kerja gue dan akhirnya kenapa itu mendorong gue untuk ngambil di LSI, akhirnya ada paragraf satu lagi yang gue bilang secara khusus tentang ada satu course yang memang gue sangat tertarik. Jadi itu dulu. Jadi ada course yang gue sangat tertarik di LSI, langsung gue state aja bahwa kenapa akhirnya gue tertarik dengan LSI gitu. Terus gue state course yang gue mau itu dan hubungannya apa dengan nanti apa goals gue ke depan dan kenapa ini nggak di offer juga gue men-state bahwa ini nggak di offer di istilahnya kayak sekolah-sekolah lain gitu. Terus yang terakhir baru gue restate lagi tentang keyakinan gue bahwa LSI pasti akan membantu gue untuk mengachieve goal tersebut itu di paragraf terakhir gitu. Jadi gue cukup straightforward sih Gar.
Tapi lo nyebut LSI, LSI gitu nggak pas di paragraf pertama? Apa kayak lo pancing dulu? Kayak lo bikin orang penasaran? Enggak, baru di paragraf akhir. Jadi baru di 2 paragraf terakhir yang memang gue membahas tentang si course dan juga tadi goal gue, itu baru gue sebut LSI gitu. Jadi ini sih kalau untuk apa ya bisa gue bilang, gue tidak menggunakan any magic words, so there's no magic words atau kayak yang bahasa-bahasa yang terlalu sophisticated, tapi menurut gue yang penting adalah just be honest aja gitu. Just be honest, clear, dan juga yang penting structure juga gitu penulisannya. Ya ngomong-ngomong, lo menggunakan kayak statistik atau data yang lo kutip gitu nggak? Nah, karena gue mengambil program development management itu MSI tapi social science ya kebanyakan memang dasarnya. Gue memang nggak menggunakan statistik sama sekali juga sih. Dan mungkin karena nature dari programnya seperti itu, karena S1 juga ada pengalaman ngambil program course yang sama-sama, jadi kemarin itu pada saat gue menulis personal statement, gue nggak melihat ada kebutuhan untuk men-state any kayak statistik atau apapun terkait gitu. Oh dari segi bahasanya kayak gimana tuh? Kan gue pernah nunjukin lo tuh yang di Instagram itu yang kayak ada orang di UK dia menggunakan cara yang berbeda-beda buat bilang kayak I don't agree with that gitu. Ntar gue akan tunjukin di screen juga buat orang-orang yang nonton di YouTube. Tapi lo bahasanya kayak gimana tuh yang kayak formal English, direct English, casual English atau gimana tuh pas di essay lo? Ya itu menarik banget sih yang lo tunjukin juga videonya. Kalau gue cukup direct yang tadi gue bilang, gue nggak ada use any kayak sophisticated words yang terlalu gimana-gimana, or apa ya, nggak ada formulasi yang kayak terlalu gimana-gimana yang gue pikirkan dan gue tuliskan. Jadi gue just being honest dengan apa yang gue tulis, gue menggunakan penggunaan bahasa yang ya formal essay aja. Ya yang penting nyampe di readernya clear dan juga concise gitu aja sih. Kalau tips dari gue. Karena ini juga gue dapetin sih dari pada saat sebelum nulis essay itu kan gue research juga, maksudnya apa sih sebenarnya contoh essay example yang bagus gitu, seperti apa dan lain. Apa kalaupun kita menggunakan wording yang let's say menggunakan kata-kata yang sophisticated atau apa, tapi ternyata itu malah tidak sampai kepada readernya, itu kan juga jadinya implikasinya nggak bagus gitu. Jadi apa adanya aja, just use formal English seperti biasa untuk penulisan essay gitu. Yang penting clear. Kalau dari gue. Terus pas lo udah diterima di sana, orang-orang kayak gimana tuh yang classmates lo gitu? Apakah semua dari background yang sama seperti lo jurusannya pas S1-nya? Nah, pada saat masuk ke sana itu terdiri dari banyak background ya ternyata ke colleagues gue waktu pada saat di kelas itu banyak yang tadinya background ekonomi, lalu ambil kerjanya misalnya di consulting firm, itu juga ada, lalu ada juga yang memang background komunikasi, ada juga yang sama kayak gue banyak hubungan internasional memang dulu S1-nya gitu. Ada juga yang dulu pernah ambil history S1-nya, terus S2-nya ngambil ini. Bahkan ada yang ngambil juga kriminologi juga ada gitu. Ternyata akhirnya banding setir ke sini. Cukup luas background-nya juga karena tadi program gue ini juga istilahnya di dalamnya kan branch-nya banyak, bisa ngambil beberapa kombinasi course dan juga dia tuh ada kayak bukan minor ya gue bilangnya kayak spesialisasi seperti itu di dalamnya bisa ngambil ada beberapa spesialisasi khusus gitu misalnya di econ atau sorry gue agak lupa dengan nama specialismnya secara khusus tapi ada yang lebih ke econ ada juga yang satu lagi itu kalau nggak salah tentang populasi kayak gitu-gitu ada juga gitu jadi ada beberapa lah. Terus setelah lo udah masuk di sana yang kamu perhatiin apa sih kayak apa sih yang kira-kira sebenarnya program ini cari dari applicant-applicant mereka? Apa yang mereka cari kalau bisa gue bilang mungkin pengalaman kerja itu juga jadi penting gitu. Pengalaman kerja sama hubungan dengan mungkin studi kita di S1 gitu ya. Jadi pada saat kita men-state di personal statement kita,
gini kan, coba ya gue tarik mundur. Jadi misalnya kalau kita kan harus ngasih CV juga nih ya, kalau misalnya mau masukin aplikasi. Nah, kalau CV itu kan memuat semua kayak ya ekstrakurikuler kita, pencapaian akademis, pencapaian background pekerjaan dan lain semuanya kan. Nah, pada saat di personal statement kita harus lebih spesifik untuk menjelaskan hal-hal yang kita perlu dijelaskan di luar CV tersebut gitu. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak mengulang yang ada di CV gitu kan. Nah, berarti yang harus kita highlight apa gitu ketika orang membaca, meng-highlight hal-hal yang kira-kira relate dengan courses yang akan diambil di LSE tersebut gitu. Jadi kalau bisa gue simpulkan mungkin mereka banyak melihat tentang keterkaitan antara apa yang kita sudah pernah lakukan sebelumnya, interest kita gitu, academic dan juga work interest kita dengan apa yang LSE offer gitu, dengan subjek-subjek yang mau kita ambil gitu. Dan di LSE itu sendiri pun sebenarnya di state bahwa salah satu contoh misalnya personal statement yang baik adalah misalnya kita mau ngambil international history gitu ya. Nah, kalau bisa tuh kita jangan bilang istilahnya sebenarnya gue nih pengen banget misalnya di personal statement-nya kayak gue tuh punya interest banget nih di ancient history gini 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 gini. Tapi kita apply-nya for international history course dan di LS itu tidak meng-offer any ancient history kayak yang berkaitan dengan ancient history gitu. Nah, itu jadi nggak relate kan dan itu salah satu yang di state oleh LSI bahwa itu jadinya menjadi implikasi nggak baik untuk essay-nya gitu kan. Dan nanti yang baca juga loh, terus kenapa lo mau masuk sini gitu. Jadi apa tadi keterkaitan antara experiences kita sama goals kita harus align dengan apa yang LSI offer. Itu salah satu yang paling penting. Yang kedua, gue juga punya temen sih yang S1 kemarin dan langsung masuk di S2 LSI juga gitu. Jadi dia kayak belum punya pengalaman kerja tapi ternyata akhirnya bisa masuk. Kayaknya memang harus kalau gue lihat adalah dari dia memang anaknya aktif dan juga punya banyak experiences pada saat S1-nya gitu, berorganisasi. Lalu waktu S1 itu walaupun dia ngambil history tapi dia bisa menjelaskan secara detail lah maksudnya bahwa setelah S2 nanti memang apa yang dia mau ambil di development management LS ini benar-benar berkontribusi untuk goalnya dia gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Gar, kalau dari apa ya pengalaman gue. Karena maksudnya kan gue nggak tahu persis sebenarnya apa sih yang LSI ambil, kenapa juga dia milih gue gitu, kenapa dia juga milih temen gue gitu. Tapi kalau bisa gue simpulkan dari hand-hand yang dikasih mungkin dari website-nya dan orang-orang yang gue lihat pada saat setelah masuk ke kelasnya, ke program ini, kurang lebih seperti itu. Dan banyak sekali mereka yang udah sangat berpengalaman kayak di consulting, di pekerjaan pemerintahan gitu, ataupun NGO gitu-gitu, itu masuk ke program gue ini gitu. Oke, paling last question sih, Sas. Lo ada tips lain nggak buat essay-nya buat orang-orang yang mau apply ke UK? Untuk tips mungkin ada beberapa. Yang pertama mungkin pada saat start untuk menulis essay itu bisa coba research dulu contoh-contoh personal statement yang juga mungkin bagus atau pernah diterima di beberapa university yang memang kalian tuju gitu. Dan kasih waktu yang cukup untuk memang kita nulis. Jadi jangan terburu-buru udah deket deadline aplikasinya lalu kita ngerjain secara terburu-buru. Jangan. Dan proofread itu proofread dan jangan lupa minta input dari orang lain yang memang let's say punya pengalaman S2 sebelumnya dan menulis personal statement atau memang sering menulis personal statement atau essay-essay terkait ataupun juga dari segi input teknis misalnya terkait dengan konten akademisnya gitu ya. Misalnya orang-orang yang memang sudah pernah ngambil major itu atau program itu. Jadi kamu bisa lebih tahu tentang dari segi konten akademisnya nih akan seperti apa dan itu bisa jadi input yang baik untuk essay kamu. Yang ketiga mungkin menurut aku be specific gitu tentang apa yang ingin kamu tulis. Karena yang tadi aku bilang CV itu akan menjelaskan semua pencapaian, achievement dan juga pengalaman kamu di akademis, non-akademis maupun ekstrakurikuler kamu. Tapi kalau di personal statement itu waktunya kamu untuk benar-benar menunjukkan strength kamu yang tidak bisa kamu jelaskan di dalam CV gitu. Jadi di luar CV. Makanya kalau bisa jangan mengulang apa yang sudah kamu tulis di CV, tapi kamu jabarkan
hal-hal yang paling penting yang kamu mau tonjolkan di dalam personal statement kamu itu dan coba koneksikan ke dalam apa yang bisa program studi di universitas kamu itu bisa offer ke kamu untuk mencapai goal kamu nanti setelah S2 gitu kurang lebih. Yang terakhir mungkin jangan lupa untuk start strong dan juga finish strong di essay kamu. Jadi kita pengen draw our readers immediately pada saat baca aplikasi kita karena ada ribuan kan aplikasi yang masuk. Jadi kalau bisa memang kita harus langsung menggait istilahnya reader kita untuk mau membaca essay kita gitu sampai akhir. Dan juga finish strong gitu. Jadi conclusionnya juga harus well written, harus engaging gitu. Untuk meng-highlight important points yang udah kita tulis di atas itu. Terus habis itu yang penting aku bilang tadi just be honest, jujur dengan apa yang kamu tulis, jangan pencapaian orang lain kamu tulis atau kamu mungkin terlalu lebay-lebaykan atau gimana. Just be honest with your writing dan semoga itu juga bisa menghantarkan kamu untuk masuk ke tempat S2 yang kamu inginkan. Gitu, Ber. Alright, thank you Sas.